Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu, Minggu pagi tanggal 13 Oktober 2024. Oh haleluya, kita bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saat ini harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji akan nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kasih, penyertaan, perlindungan, kemenangan, keselamatan, berkat, dan banyak hal yang tidak terhitung atas kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu jangan lupa, waktu kita ibadah semua memujiakan Tuhan, bertepuk-tepuklah tangan memujiakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau lakukan penerapannya sebagai pelaku firman Tuhan. Untuk itu saya kesempatan pada pagi hari saya, Pastor Yakub Rama, akan menyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai, tak usah aku takut, kan penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kita. Karena akhirnya kita baca satu besok pasal 17, sehingga besok kita selesai membaca pasal 18. Ya, pagi ini selesai pasal 17, besok lanjutkan pasal 18, yaitu Daud peperangan lawan Goliat, one by one. Ya, mereka menantang Goliat orang Filistin. Ayo satu lawan satu, silakan Daud terima itu tantangan. Dan mari kita baca firman Tuhan sebentar. Untuk itu kita rajin baca Alkitab supaya kita makin mengerti, sehingga dengan mengerti memahami dan semakin kita mencinta Tuhan dan lakukan perintah Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita. The way of life kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah penjagaku. Allah di sini adalah Bapa kita Yahweh. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, amin, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh tak usah ku cemas, Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut. Di dalam firman Tuhan, dalam Ulangan 7 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat, itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan
kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pikiranku, hatiku, mulutku untuk firman Tuhan. Hari ini hari Minggu, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami memuji namamu yang agung itu. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan selamat hari Minggu kita datang kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan dan melihat mujizat Tuhan. Dalam Ulangan 7:21 firman Tuhan katakan, jangan gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Di tengah-tengah rumah tangga Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan usaha bisnis, pelayanan, dalam pekerjaan apapun itu, hidup kita tidak terlepas dari tantangan. Jadi percaya firman Tuhan, Tuhan adalah di tengah-tengah kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lanjutkan firman Tuhan, kita akhiri 1 Samuel pasal 17 supaya besok kita lanjutkan pasal 18. Mari kita membaca dari ayat 40 sampai 58. Wah, seru saudara ya. Kalau kita baca firman, senang kita, sehingga kita makin mengerti dan kita melangkah di dalam firman Tuhan. Mari saya membaca ayat 40. 1 Samuel pasal 17, perkalian Daud lawan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya daripada dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin. Perhatikan saudara, Daud ada 3 yang dibawa saudara. Ya, 1 tongkat, kedua 5 batu, ketiga umban saudara. Ya, jadi bawa tongkat, umban bahasa Jawa itu kalau saya masih kecil itu seperti ketepil saudara. Ya, dan ada batu, dan batunya bukan 1 tapi ada 5. Dan ini saya sebagai hamba Tuhan minta pimpinan Roh Kudus untuk menerjemahkan ini dalam aspek intuitif ya. Intuitif artinya dari hati kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menerjemahkan buat kita. Setiap firman pasti ada maksudnya. Tongkat ini bicara kuasa Roh Kudus. Kita minta kuasa Roh Kudus. Ada Allah Tritunggal di sini saudara. Tuhan Yesus Kristus. Tongkat berbeda dengan 5 batu. Berbeda umban. Tiga-tiganya. Batu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah batu karang. Yesus batu karang. Roh Kudus. Oleh itu mari kita mau betul-betul minta sama Tuhan. Biar Roh Kudus turun menyertai kita. Ada umpan. Ada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Coba dahsyat saudara. Ya, bersama dengan 3 alat ini. Lihat kita berikutnya. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dilepaskannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya karena Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok paras. Wah, dihina saudara. Dan Daud kecil lagi saudara ya, dibandingkan Goliat separuhnya. Daud ini kecil ya, Goliat hampir 3 meter saudara. Terus apa yang kata orang Filistin ayat 43? Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjing ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengikuti Daud. Coba saudara, bicara mohon maaf, bicara anjing itu adalah binatang yang rendah saudara ya, penghinaan. Jadi betul anjingkah berarti mereka menghina nih orang Filistin Goliat saudara. Ya, dia ngomong seperti itu kepada Daud. Terus berikutnya, pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku
maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Orang Filistin berkata kepada penghinaan, saudara, ya. Jadi menghina Daud, nanti daging akan berikan kepada burung, menghina sekali. Dan 45, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Jadi bahwa ada sama tiga. So. Berlaku seperti dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di situ tiga aspek. Manusia punya tiga unsur. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Allah Tritunggal ada tiga pribadi, tapi satu Tuhan. Ada kuasa Allah Bapa di surga, ada kuasa firman, dan ada kuasa Roh Kudus. Dan ternyata iblis datang, katanya, engkau memegang pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala, Allah Israel, barisan Israel yang kau tantang itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan dahsyat, ada kemenangan. Dan Daud berkata, hari juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud melemparkan, mari kita surah ayat 42. Dan supaya jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu di dalam tangan Tuhan. Begitu dia bicara tentang nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 48. Kita orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu adalah Kristus, saudara. Dari dalamnya diumbannya, maka kenalah dai orang Filistin, sehingga batu itu terbenam ke dalam dainya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Habis mati Goliat, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud melemparkan batu Kristus, kena kepada kepalanya, dan mati jatuh. Ini bukti nyata. Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, sehingga persoalan dan pujian, tak usah takut bahwa Tuhan penjaga kita. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Setiap kita tidak terlepas dari masalah. Setiap kita tidak terlepas dari pergumulan hidup. Peperangan tiap hari bisa terjadi, saudara. Tapi pergunakan nama Yesus. Kita andalkan Tuhan. Mari kita mau bawa juga batu adalah Kristus. Dan kita memberikan tongkat itu kuasa Roh Kudus. Dan umban itu Tuhan sendiri akan menancapkan Yesus yang penuh dengan kuasa. Mati itu. Ya, Goliat. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya. Dihunusnya dari sarangnya. Lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat pahlawan mereka telah mati, maka lari mereka habis, saudara. Goliat sudah mati. Iblis Goliat ini bayang dari iblis, saudara. Iblis sudah dihancurkan, sudah mati binasa, saudara. Sudah menang atas maut melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada hari ketika Yesus bangkit, seringkali kita dalam hidup penuh dengan tantangan pergumulan, seolah kita kalah. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dan ternyata Daud mengalami kemenangan. Ayat berikutnya 52. Maka bangkitlah, saudara. Wah, dahsyat. Orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan jalan Saaraim sampai ke Gad dan sampai ke Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atau orang Filistin atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, siapakah orang muda itu, Abner? Jawabnya Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah siapakah orang muda itu.
Ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, maka benar memanggilnya dan membawanya menghadapi Saul. Sedang kepala orang Filistin masih ada di tangannya. Ada 88 terakhir. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya orang muda, jawab Daud. Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Amin. Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem. Ya, Bethlehem artinya apa? The house of bread. Yesus adalah roti kehidupan. Mari kita andalkan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, engkau membawa tombak, lembing dan pedang, tapi engkau membawa nama Tuhan Allah bangsa Israel yang kau hina itu. Dia membawa batu dan bawa tongkat dari kuasa Roh Kudus, dan batu Yesus dan umbat adalah Allah sendiri. Ditancapkan kena ke dahi, mati lemas, hancur kalah Goliat. Kisah yang dahsyat, saudara. Bersama di Tuhan kita sanggup melakukan yang besar. Waktu mari dalam seluruh aspek hidup kita jangan pernah mengandalkan kekuatan lain. Maka pada waktu kemarin kita baca Saul pada waktu jumpa dengan Daud. Daud akan dikenakan baju yang begitu berat, mengingatkan pedangnya dan luar biasa parangnya. Daud ya bicara kepada Saul, aku tidak berjalan dengan memakai ya baju yang begitu berat, saudara. Ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju sirah. Nah, tidak mengandalkan kekuatan, tapi Daud mengandalkan Tuhan yang besar. Dia hanya batu, bawa batu-batu Kristus, tongkat bicara Roh Kudus, emban diembannya itu, ketepil itu bicara Allah Bapa, Allah Tritunggal, Tuhan Yesus yang menjadi satu. Dan ternyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis dikalahkan, dihancurkan. Terbukti nyata Tuhan menang atas maut. Oleh itu mari melalui firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Terbukti nyata bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Karena tak usah ku takut. Tak usah ku takut, haleluya. Allah menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, haleluya. Dia memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Berbondong-bondong datang kepada Yesus, memujakan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Daud tidak membawa pedang, tidak membawa lembing, tapi dia membawa batu dalam bayangan pada Kristus. Dan tongkat bicara Roh Kudus
Dan kita minta Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus dan firman Allah bersama kita. Ada Allah yang besar, El Shaddai, memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita semua datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin.